Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi video kali ini saya ingin membuat video tugas kedua di mata kuliah digitalisasi perdagangan dan keuangan internasional. Perkenalkan saya atas nama Muhammad Fatur Rahman Faisal, NIM 2799001. Oke, tunggu apa lagi? Kita akan masuk ke materi. Nah, oke teman-teman, kita masuk ke materi ini. Sebelum itu, masih ingatkah Anda apa itu ekonomi digital? Oke, kita reminder sedikit. Ekonomi digital itu adalah suatu konsep ekonomi yang didasarkan pada teknologi digital, terutama internet, untuk menciptakan distribusi, mendistribusikan dan memfasilitasi aktivitas ekonomi. Ekonomi ini meliputi segala aspek dari produksi, distribusi, konsumsi barang, dan jasa yang didukung atau difasilitasi oleh teknologi digital seperti perangkat lunak, komputer awan, kecerdasan buatan atau AI, big data, serta Internet of Thinking atau IoT. Nah, kita masuk ke yang pertama itu apa saja tantangan yang dihadapi oleh negara-negara yang berkembang dalam mengembangkan ekonomi digital. Nah, ini ada beberapa ya tantangan-tantangan yang seperti ada yang di slide ini. Nah, yang pertama itu keterbatasan infrastruktur digital, yang kedua kesenjangan digital, yang ketiga kekurangan literasi digital, yang keempat kerangka regulasi yang tidak mendukung, dan selanjutnya itu ada kerangka keamanan cyber dan privasi. Nah, selanjutnya itu ada pembiayaan yang investasinya yang terbatas ya. Terus kurangnya kolaborasi pemerintah dan swasta ya. Itu juga termasuk sebenarnya tantangan utama gitu. Nah, yang terakhir itu ada kurangnya kepercayaan konsumen. Nah, banyaknya konsumen yang kurang percaya terhadap teknologi-teknologi ini sehingga pemerintah memiliki atau negara-negara ini memiliki tantangan yang harus dihadapi ya dalam mengembangkan ekonomi digital ini ya. Oke, kita masuk ke yang kedua itu bagaimanakah peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Nah, berikut ada poin-poin, beberapa poin ya, beberapa poin yang saya tampilkan di slide ya. Nah, yang pertama itu peran pemerintah itu harus membangun infrastruktur digital. Nah, yang kedua regulasi yang mendukung inovasi. Yang ketiga ada peningkatan literasi digital. Yang keempat itu mendorong inovasi dan startup. Yang selanjutnya itu kolaborasi internasional. Yang selanjutnya insentif pajak dan kebijakan ekonomi. Nah, yang terakhir ini meningkatkan keamanan dan perlindungan konsumen. Baik, kita masuk itu yang dimaksud itu membangun infrastruktur digital itu seperti investasi infrastruktur teknologi dan akses internet yang terjangkau dan merata. Nah, yang kedua itu seperti ini yang kedua ini regulasi yang mendukung inovasi. Nah, itu seperti regulasi yang adaptif dan fleksibel. Nah, dan perlindungan data dan privasi. Itu. Nah, yang ketiga itu ada peningkatan literasi digital ya. Yang dimaksud itu program pendidikan dan pelatihan. Nah, dan kolaborasi dengan sektor swasta. Nah, yang keempat ada mendorong inovasi dan startup. Contohnya itu dukungan finansial untuk startup di digital dan fasilitasi akses ke pasar global ya. Yang kelima itu kolaborasi internasional, itu maksudnya kerjasama regional dan global dan akses ke teknologi dan investasi global. Nah, yang ketujuh itu meningkatkan keamanan dan perlindungan konsumen seperti
penguatan keamanan cyber, dan regulasi perlindungan konsumen digital. Nah, baik, kita masuk ke slide selanjutnya, teman-teman. Nah, apa saja tren terbaru dari ekonomi digital yang perlu diperhatikan? Nah, ya, kita masuk ke slide ini, itu kita menjelaskan tentang tren. Nah, ada yang pertama itu kecerdasan buatan AI dan optimatisasi. Nah, yang kedua big data dan analitik. Yang ketiga Internet of Thinking. Yang keempat ekonomi berbasis platform. Yang kelima blockchain dan mata uang kripto. Yang keenam 5G dan percepatan jaringan. Yang ketujuh e-commerce dan pengalaman belanja digital. Yang selanjutnya itu pembayaran digital dan fintech. Selanjutnya keamanan cyber serta privasi data. Yang terakhir itu green tech and teknologi berkelanjutan. Oke, begitu ya. Jadi kita akan menjelaskan satu persatu ya. Kita akan mencari detailnya ini, tren inovasi terbaru. Nah, kita akan menjelaskan yang pertama itu kecerdasan buatan atau AI dan otomatisasi. Nah, AI dalam bisnis. Nah, kecerdasan buatan semakin banyak digunakan untuk otomatisasi, pengambilan keputusan berbasis data, dan personalisasi pengalaman konsumen. Nah, yang kedua itu ada chatbot dan asisten virtual. Penggunaan AI dalam layanan pelanggan melalui chatbot atau asisten virtual semakin populer untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengguna. Nah, ada yang kedua itu big data dan analisis yang berisikan tentang pengambilan keputusan berbasis data. Itu adalah bisnis semakin bergantung pada data besar atau big data untuk menganalisis perilaku konsumen, tren pasar, dan optimalisasi operasional. Nah, yang kedua itu personalisasi layanan. Data membantu perusahaan dalam memberikan layanan yang lebih personal dan relevan bagi konsumen berdasarkan analisis frekuensi dan kebiasaan. Yang ketiga itu ada Internet of Thinking ya, atau IoT. Nah, itu konektivitas antar perangkat dan pengembangan industri 4.0. Nah, yang pertama itu memungkinkan integrasi berbagai perangkat mulai dari rumah pintar hingga pabrik yang terhubung, yang mempermudah otomatisasi dan efisiensi. Nah, yang kedua itu juga menjadi tulang punggung bagi revolusi industri keempat dengan otomatisasi pabrik, logistik, dan manajemen rantai pasok. Nah, selanjutnya itu ada ekonomi berbasis platform. Nah ya, platform marketplace dan gig ekonomi. Yang kedua itu ekosistem ekonomi berbagai sharing ekonomi. Nah, yang pertama itu bisnis berbasis platform itu seperti e-commerce, retailing, dan layanan freelance atau gig ekonomi semakin dominan dalam model ekonomi digital. Nah, yang kedua itu tren platform seperti Airbnb dan Uber. Nah, yang kelima itu ada blockchain dan mata uang kripto yang berisikan tentang transparansi dan keamanan transaksi. Yang kedua itu adopsi mata uang kripto. Nah, kita masuk ke 5G. 5G itu seperti kecepatan yang 5G itu yang berisi kecepatan dan kapasitas internet yang lebih tinggi. Jaringan 5G itu memberikan kecepatan internet yang jauh lebih tinggi dan latensi lebih rendah, memungkinkan aplikasi canggih seperti VR, AR, dan streaming berkualitas tinggi. Yang kedua itu mengembangkan industri IoT. 5G akan menjadi pendorong utama untuk berkonektivitas perangkat IoT dalam skala besar.
Nah, yang ketujuh itu ada e-commerce dan pengalaman belanja digital. Nah, yang pertama itu belanja online yang semakin populer. Pandemi COVID-19 mempercepat pertumbuhan e-commerce dan tren ini diperkirakan akan terus berlanjut sampai kapanpun. Nah, yang kedua itu social commerce dan live shopping. Integrasi media sosial dan e-commerce seperti penjualan langsung melalui platform streaming menjadi tren baru dalam cara konsumen berbelanja. Nah, selanjutnya itu yang kedelapan, pembayaran digital dan vintage. Yang pertama itu berisikan tentang dompet digital dan mobile paynet. Nah, itu dimaksud pembayaran digital dan dompet elektronik seperti PayPal, Apple Pay, serta GoPay dan lain-lain yang sejenisnya ya. Terus tumbuh mendukung transaksi yang cepat dan aman. Selanjutnya itu neobank atau vintage. Neobank dan vintage. Nah, itu artinya bank digital tanpa kantor fisik. Neobank itu yang dan perusahaan vintage semakin berkembang, menawarkan layanan keuangan yang lebih fleksibel dan inovatif. Yang kesembilan itu keamanan cyber dan privasi data, itu yang berisikan tentang ancaman serangan cyber. Dengan demikian, meningkatnya ketergantungan pada teknologi digital, ancaman cyber juga meningkat. Nah, perusahaan dan pemerintah harus lebih waspada dalam mengamankan data dan sistem mereka. Nah, ya. Yang kedua itu regulasi perlindungan data. Undang-undang seperti GDPR, General Data Protection Regulation, mendorong perhatian lebih terhadap privasi data konsumen. Nah, yang terakhir itu green tech and teknologi berkelanjutan. Teknologi ramah lingkungan itu ada dorongan besar untuk menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan dalam dalam pusat data. Nah, yang kedua itu digitalisasi dan keberlanjutan. Perusahaan itu semakin mempertimbangkan dampak lingkungannya dari operasional digital mereka melalui yang namanya rantai pasok hingga konsumsi energi. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja video tugas kedua dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.